katanya nih ada perbedaan antara home dan juga house. Oke, bedanya. House itu tuh bangunannya. Oke. Home itu adalah tempat kita pulang. Kita usahakan rumah itu adalah kita usahakan juga untuk membangun yang tadi home. Mm-mm. Tumbuhannya banyak. Jangan. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Mas Al Priadi, terima kasih untuk lagunya yang luar biasa. Apa judulnya? Engkau memang bukan. Bukan ya. Kita Engkau memang usahakan apa sih engkau memang? dari planet yang lain Oke. dikirim ke Bukan yang itu. Yang abang lagi sering nyanyiin belakangan ini loh. kita usahakan rumah itu. Nah, itu. Bagus lagunya, cara nulisnya cakep. Itu. Melodinya bagus. Karena akhirnya mengingatkan kami bahwa ada satu impian besar yang kita udah ngomongin dari tahun ke tahun. Betul. Bahwa kita pengen punya rumah sendiri. Ya. Saat ini sudah punya belum? Di Jakarta sudah. Punya. Tapi itu kan warisan dari orang tua. Betul. Nah, kita tuh pengen mempunyai yang usaha dari keringat kita sendiri. Oke. Gitu. Kita pengen ngebangun. Betul. Gitu. Tapi kemudian lewat lagu ini juga kita disadarkan bahwa hati-hati. Bukan cuma bangunannya. Rumah tuh lebih dari itu. Karena kan katanya nih ada perbedaan antara home dan juga house. Oke, bedanya. House itu tuh bangunannya. Oke. Home itu adalah tempat kita pulang. Tuh. Iya. Sesignifikan itu perbedaannya. Betul, yang kemudian aku merasa bahwa yang kita bangun ini adalah home. Rumah yang dimana kita bisa selalu punya keinginan pulang. Jadi walaupun kita belum punya house yang kita inisiasi sendiri, yang bukan pemberian dari orang tua, kita sudah membangun home buat satu sama lain. Dalam tahapan nanti punya bangunannya sendiri, Oke. tapi si home ini kita tuh sudah membangun dengan anak-anak kita. Amin. Iya nggak sih? Karena kalau gini deh, kamu kalau kutanya rumah yang kamu idam-idamkan itu mulai dari luar sampai ke dalam, itu kira-kira yang kayak gimana sih? Wah, gue selalu bermimpi rumah gue itu adalah greenhouse. Jadi rumahnya tuh hijau, halamannya luas, tumbuhannya banyak. Jangan. Nanti itu satu episode sendiri ya. Jangan. Kenapa jangan? Dia ribet nih. Milihin bibit tanaman, beliin alat. Yang ngerjain siapa? Saya. Enggak cuma sampai milih loh, beli. Yang ngerjain saya tapi. Kerjasama kan bapak mama online. Bukan kerjasama, kerja Rodi. Oke, terus. Ya pokoknya intinya rumahnya yang back to nature lah. Bahkan dulu pernah berpikir bahwa beli rumah di daerah Ubud gitu ya. Sombong amat. Di antara sawah. Tapi karena kamu bilang back to nature, pantesan kita sekarang di Balikpapan. Iya betul. Kurang alam apalagi Kalimantan ini ya kan? Betul. Tapi emang itu dari dulu tuh memimpikan punya rumah yang memang dekat dengan alam. Oke. Terus? Maaf ya. Mbak Feti Vera, tolong nih Mbak. Lagunya juga bagus loh. Suka. Nah terus dalamnya seperti apa? Nggak suka yang bersekat-sekat, rumah plong gitu yang luas, pencahayaannya cukup, nggak tembok yang keliling, nggak perlu lantai 2, tapi satu lantai tapi blong gitu. Satu lantai tapi blong. Begitu masuk rumah Pak RT keluar lagi. Yang jelas apa? Maksudnya nggak bersekat-sekat, nggak banyak perabotan gitu. Emang ruangannya tuh sirkulasinya, terus sirkulasi udara maupun sinar mataharinya banyak gitu. Kurang lebih yang kayak gitulah. Perabotan apa segala macam. Nggak ada, justru jangan terlalu banyak perabotan. Setelah belajar tentang decluttering bahwa banyak barang itu adalah menyerap energi, gue ngerasa bahwa seperlunya yang kita perlu gitu. Ya sofa yang cukup buat kita untuk nonton, nggak perlu banyak-banyak. Nanti kalau tamu datang, ya sewa aja banyak kursi kan yang bisa disewa gitu. Maksudnya nggak perlu banyak. Kan orang banyak yang sofanya Perintilan aja gitu, tuh ya. ada 4 set gitu, padahal nggak kepake. Kaca di mana-mana gitu ya. Gitu. Jadi kalau gue kurang suka yang seperti yang minimalis aja. Oke.
gitu. Oke. Kalau bisa juga secara harga dan KPR juga minimalis gitu ya. Semuanya sampai ke situ. Berharap banyak. Bagus lah. Kalau Bapak, yang terbayang ketika ngomong house itu apa? Ketika bangunannya ya, kita ngomongin bangunannya ya. Kalau bangunannya aku setuju 1 lantai saja dengan halaman yang cukup luas gitu. Artinya bisa buat dipakai berjemur, earthing bersama dengan anak-anak, betul. olahraga. Sejak COVID kemarin tuh ngerasa bahwa earthing tuh penting tuh. Dan katanya kalau bisa sehari 1 kali dalam sehari kita tuh melakukan earthing, artinya berdiri di atas rumput. Kenapa? Sempat ada yang ngelakuin penelitian, ternyata dengan kita menyatu dengan bumi, si rumput itu nanti dia bisa menyerap energi negatif yang kita rasakan. Nggak cuma rumput, Pak. Tapi pasir di pantai. Ya. Tapi maksudnya bukan konblok, bukan itu. Tapi kalau langsung bersentuhan dengan Mother Earth, betul. Ya. Jadi nggak harus rumput. Di pantai pun kita kalau itu pasir, itu menyatukan kita, terkoneksi lagi sama Mother Earth. Katanya bisa menyerap energi-energi negatif. Katanya gitu, betul. Yang paling penting sih di halaman itu ada itu apa yang selalu aku bilang? Ini harus ada sih kalau kita punya rumah sendiri nih, aku harus punya nih. Lidah mertua. Bukan dong. Apa dong? Berapa huruf, Pak? Apa sih, Pak? Itu loh yang pondokan-pondokan kecil. Gazebo. Cuman gak usah gede-gede. Buat apa? Nikmatin kalau tidur gede-gede siang. gazebo di Bandung, Jawa Barat. Karena kecil gazebo. Iya. Oh gitu, berarti kurang lebih mirip dong. Mirip dan perlengkapan peralatan juga gak perlu banyak-banyak. Gitu. Cuman aku pengen punya 1 meja makan di ruang tengah, di ruang keluarga, meja makan tapi bentuknya bukan yang kotak, bukan yang persegi panjang. Kayu belah. Bentuknya yang trapesium. Repot ya. Repot. Enggak, bentuknya lingkaran. Kok lingkaran? Iya, bentuknya lingkaran. Kenapa? Ternyata Feng Shui-nya gitu bagus. Aku nggak tahu Feng Shui sih ya. Kenapa lingkaran? Kita bisa ngelihat sekeliling dengan jelas. Gapnya tuh nggak terlalu jauh kalau lingkaran. Iya. Kalau persegi panjang tergantung tuh. Kalau diameternya panjang, kan ada yang diameternya 3 meter, bisa jauh juga tuh jadinya. Ya kan? Maaf nih pemirsa. Ya kan? Diameter 3 meter. Luas rumahnya berapa sih, lebar rumahnya? Ya enggak, maksudnya kalau masalah jarak jauh atau dekat itu maksudnya kan tergantung. Karena kita cuma berempat. Ukuran meja makan. Yang cukup untuk berempat atau buat kapasitas 6 orang deh. Gitu. Ngelingker gitu enak. Kalau persegi panjang tuh kayak gapnya lebih berasa. Ini di sini gitu. Siapa tahu mama papa online penontonnya Ombak ada yang arsitek, nanti boleh ya kasih tahu ya, angkat tangan ya. Nanti kalau kami mau bangun rumah, kami bisa pakai jasanya. Ya kasih tahu kami deh pengertiannya gitu, karena kami awam banget yang soal tapi kurang lebih gambaran yang kami mau itu apa vivid sih. Kami tahu apa yang kami mau, cuman memang karena kami tidak ada yang backgroundnya arsitek. Tapi kami butuh nih, siapa tahu ada yang kenal, nanti kalau kami udah beres nabungnya belum beres, baru mimpi doang gitu. Terus yang paling penting adalah perlu ada pool nggak? Nggak. Kenapa? Takut ada bis ya. Ya nggak sih? Ini orang receh banget. Ini orang ramai gitu, hiruk pikuk. Receh banget. Pool bis. Nggak, aku lebih kepada ada ruang hobi. Hobinya apa? Ruang hobi untuk aku dan abang. Apapun itu. Apa hobinya? Abang Lego kan. Aku udah bilang sama dia, Bang, doain deh punya rejeki, kita nanti punya 1 kamar khusus untuk hasil Legonya. Kita bangun Lego di situ. Jadi kan biasanya Lego tuh ada 1 set tapi dipecah-pecah gitu kan. Nah, digabungin jadi 1. Iya, gitu. Betul. Nah, terus untuk kalau Bapak apa hobinya kalau boleh tahu? Apa? Hobinya apa kalau boleh tahu? Berkuda. Waduh, berat ya. Nggak, aku lebih apa ya, kayaknya remote control, mobil-mobil remote control gitu. Tapi bukan main musik, enggak. Lebih tapi Lego tuh belakangan ini membuat aku tertarik karena ngeliat si abang sih. Dia bisa membangun nggak sesuai bentuk gambarnya, tapi dia bisa mengkreasikan jadi ini, jadi ini. Imajinasinya gitu. Itu ya. Dari situ kita tahu dia punya imajinasi. Puzzle juga sih. Kalau gue yang penting ada ruang karaoke ya. Mama mau ada ruang karaoke. Nah, jangan sampai ganggu tetangga soalnya. Tapi satu sisi ya itu buat hobinya bapak dan anaknya. Nah, kalau untuk
sang ibu dan anak perempuannya tuh, aku mikir ada satu ruang powder room ya sebutannya ya. Untuk bersolek dandan gitu-gitu. Gak perlu. Kami gak perlu itu. Kenapa? Ya gak ada, maksudnya meja rias satu aja cukup. Kayaknya gak tidak optimal penggunaannya. Jadi lebih mending ruangan karaoke. Kalau gue reflect ke diri gue yang begini, kayaknya anak gadis kita tidak akan jauh dari gue. Jadi tidak perlu ada ruangan khusus untuk bersolek dan segala macamnya. Dikasih meja rias di kamar cukup. Oke. Yang penting ruangan karaoke. Oke. Gitu. Ya pokoknya kamar masing-masing abang dan adik. Kalau bapak nggak mungkin masing-masing sama mama ya. Bahaya ya bapak mama online. Iya aduh. Gitu. Jadi 3 kamar. Kamar mandinya 6. Kamar mandinya 6. Kami memang punya kebutuhan untuk punya kamar mandi lebih banyak. Karena kami tuh punya kebiasaan bahwa bisa di saat yang bersamaan sekaligus ingin menggunakan kamar mandi. Setelah makan. Kayak burung perkutut. Nggak tahu kenapa deh itu. Gitu. Jadi kamar mandi harus lebih banyak daripada kamar tidur. Cuman akhirnya ya itu. Aku berpikir bahwa ternyata bangunan itu kan bisa rubuh ya. Bisa. Bagaimanapun ceritanya bangunan itu bisa rubuh. Betul. Sebagus apapun fondasinya, mau dari beton atau mungkin nanti ada bahan-bahan yang juga anti gempa dan lain sebagainya seperti yang dipakai di Jepang gitu ya. Betul. Tapi ternyata fondasi utamanya itu adalah si keluarganya. Artinya kalau kita segitu mikirnya untuk nabung, untuk diskusi dengan arsitek dan segala macam untuk mempersiapkan house, kita juga harus mengalokasikan pikiran, tenaga, dana untuk membangun si home tadi. Betul. Oke, betul. Sepakat. Gitu, karena energinya kan dari kita ya. Yes. Bukan cuma persoalan kabel listrik atau daya listrik yang besar, yang mewah, yang enggak. Tapi kan energinya dari kita. Ya. Gitu. Sering gak sih kayak pernah mampir ke rumah orang, wah bagus ya, gede ya, cuman kok dingin. Dingin, betul. AC-nya lupa dimatiin. Lantainya marmer soalnya. Dingin banget gitu. Iya, tapi karena maksudnya tidak ada hubungan yang hangat antar orang di rumah itu. Kadang bukan harus menjadi anak yang indigo ya, enggak. Tapi kita bisa ngerasain kan. Betul. Kok kayaknya terlalu dingin, terlalu adem. Orang tuanya nonton tapi anak-anak di mana, di kamar masing-masing misalnya. Ketika keluarga datang anak-anak pun tidak terlibat. Betul. Gitu, iya, nah, itu yang kita mau coba untuk memikirkan juga bahwa yang intinya fondasinya itu adalah kita. Ya. Keluarga yang tinggal di bangunan itu. Jadi ketika kita usahakan rumah itu adalah kita usahakan juga untuk membangun yang tadi home. Gitu, karena kepinginnya sih adalah ketika anak-anak tuh punya kerinduan ke rumah tuh, kerinduan untuk gimana ya kabar papa mama hari ini. Oh iya betul. Aku mau cerita deh hari ini, aduh lagi sial, kayak lagi tadi beruntung. Ya tempat kembali. Lagi capek. Dan lagi senang, gue lagi mendapatkan gaji pertama, rindu papa mama makan sharing. Apapun itu, dan kita pasti punya kerinduan untuk ada cerita apa nih hari ini nih. Betul. Gitu. Itu yang menurut aku intinya lagunya Masal Priadi. Ini mohon izin Masal Masal Priadi kalau misalnya boleh. Ketika meleset pengertiannya. Gue pernah dengar ya dari para musisi yang ngobrol, bukan cuma musisi yang bikin puisi juga, ketika mereka merilis sesuatu, interpretasi dari karya mereka itu tergantung siapa yang konsumsi. Jadi boleh kalau menurut gue ya. Itu, tapi ya sekali lagi bahwa ternyata komposisi yang paling utama yaitu siapa yang ada di dalamnya dan bagaimana kemudian keadaan di dalamnya. Betul. Hangat nggak atau dingin nggak? Ya. Karena kayaknya kalau punya duit ya gitu ya, satu klaster diborong juga bisa-bisa aja. Ya, bangun rumah semalam juga bisa gitu kan. Maksudnya ketika kita punya budget itu, tapi kan membangun keluarga yang hangat nggak bisa semalam. Bandung Bondowoso. Itu harus diusahakan. Yes, betul. Dan usahanya itu jangan cuma satu sisi. Ya. Jangan cuma orang tuanya aja. Jangan cuma anaknya aja. Tapi ya memang kerja sama. Betul. Untuk membangun rumah yang paling nyaman. Ya. Nggak harus ber-AC yang paling baru, nggak juga. Tapi nyaman. Selalu punya kerinduan untuk pulang.
Cerita dong tentang definisi rumah waktu Bapak kecil. Kalau waktu kecil tuh, baik house maupun home ya? Dulu kan belum ada pengertian itu. Enggak, kalau sekarang kita berefleksi, ketika Bapak kecil, gimana sih kondisi rumah as house dan home yang Bapak alami waktu masa kecil? Puji Tuhannya, orang-orang selalu bilang bahwa house-nya itu gede. Oh, rumahnya besar. Bangunannya bagus, apa segala macem. Dan memang dari dulu, rumah itu selalu jadi rumah persinggahan keluarga. Oke. Itu. Nah, home-nya selalu hangat. Oke. Selalu hangat. Cuma memang ada satu kekurangan yang aku mungkin dengan segala hormat kepada mendiang Bapak, ada satu hal yang kenapa tuh sekarang aku memilih untuk menjadi bapak rumah tangga di rumah. Gitu, karena pada saat itu Bapak sangat fokus sekali bekerja, mengembangkan usahanya. Aku tahu niat baiknya. Dia mau menyediakan, mau memberikan apa yang dulu mungkin dia tidak pernah miliki. Dia tidak pernah rasakan, dia pengen perjuangkan untuk anaknya. Tapi di satu sisi lain, jarang ngobrol kami. Sibuk. Jarang berinteraksi. Gitu. Iya, ada plus minusnya. Cuma aku merasa setelah sekarang, minusnya apa? Minusnya mungkin ya keuangannya naik turun. Bekerja based on project. Dan juga based on kelas gitu ya, mengajar. Tapi plusnya apa? Apapun itu bisa cepat tanggap. Pak, aku mau dibikinin susu. Oke, ya, betul. Sehingga itu membangun ingatan juga kan di dia. Dan membangun, suka susunya yang kayak gimana ya? Sedikit hangat, panas, termasuk dingin. Yang juga paling up to date akan kondisi abang nih yang udah sekolah di kelas. Bapak tuh selalu yang duluan tahu gitu, karena dia yang antar jemput. Betul. Abang sekolah. Dan dia selalu cerita, itu baru abang. Adik sebentar lagi akan sekolah juga. Iya. Dan aku tidak sabar untuk menunggu momen di mana abangnya cerita, adiknya ntar dulu aku juga mau ikut cerita. Berebut cerita gitu. Satu hal yang nggak tahu ya bapak-bapak di luar sana, tapi beberapa kali gue sudah menyatakan ke mama bahwa mimpi terbesar gue adalah membersamai anak-anak. Betul. Amin. Mungkin kalau dikasih kesempatan dan kepercayaan punya usaha, tapi intinya adalah tetap bisa mendampingi anak-anak. Gitu. Nggak jauh-jauh dari situ, nggak muluk-muluk lagi punya motor, mobil, aset apa segala macam. Itu bisa dibilang sebagai tambahannya. Sebagai tambahan, betul. Tapi harta pertamanya adalah kemudian yaitu membersamai anak-anak. Gitu. Mama? Sama, gue juga. Rumah gue tidak besar, sederhana, tapi memang selalu jadi tempat untuk kembali. Gue punya bapak yang cheerful, punya mama yang wise, terus hangat, pokoknya hangat. Tapi memang secara kondisi bangunan, rumah itu tidak kecil, tapi juga bukan rumah mewah. Cukup buat kami, kamarnya cukup, kondisinya cukup, dan baik semua. Tapi lesson learned dari masa itu adalah gue mau seperti itu. Maksudnya ketika gue tidak memiliki rumah yang besar pada saat itu, gue tidak akhirnya punya rasa bahwa saat ini gue harus punya rumah besar, karena gue menikmati rumah yang cukup dengan kondisi yang hangat, dan gue mau mengulang itu justru. Betul. Kalaupun gue bisa menghasilkan lebih, kita berdua bisa menghasilkan lebih, mungkin bentuknya bukan rumah yang akhirnya digede-gedein, akhirnya jadi sibuk satu sama lain. Gue tetap akan mengulang itu. Buat gue, masa kecil gue itu adalah sesuatu yang akan gue ulang. Gitu. Karena kita juga di Balikpapan ini, di komplek yang kita tempati, itu banyak rumah yang gede-gede. Betul. Tapi akhirnya apa? Dikontrakan, dijual, atau ada penghuninya tapi sudah opa-oma. Mungkin anaknya sudah menikah, sudah keluar. Betul. Terus mereka sendiri gitu. Betul. Itu kan akan menjadi sangat dingin ya. Iya. Jadi maksudnya memang kita mencoba membangun secara bangunan yang cukup. Betul, nyaman, dan kita memastikan kehangatan itu selalu ada di dalam. Setuju.
bagaimanapun itu pengertiannya, nggak harus selalu makan yang mewah, liburan keliling Eropa, dunia, enggak. Tapi dengan misalnya kegiatan nonton film bareng di rumah. Iya. Dan kami sudah mulai itu ya. Itu juga membawa kehangatan tersendiri. Banyak banget caranya. Ya pokoknya seperti kita mau mengusahakan membangun rumah, kita juga usahakan cari cara baru, cari metode baru untuk bisa punya bonding satu sama lain. Betul. Untuk menemukan kehangatan. Karena membangun relasi sama anak ini kan juga tarik ulur ya, proses yang tarik ulur ya. Iya. Dengan pasangan juga sama. Betul. Gitu. Jadi tetap harus diusahakan. Gitu. Dan buat abang sama ade gitu ya, intinya adalah bapak dan mama akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu berdua. Iya. Tanpa harus memakai label mahal, mewah, sempurna dan lain sebagainya, enggak. Tapi kami akan memberikan yang terbaik berlandaskan kehangatan sih. Supaya harapannya apa? Kamu juga bisa membawa itu nanti ke keluarga kamu masing-masing. Betul. Bahwa bahagia itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang buat kita cukup, itu juga sudah membawa dampak yang luar biasa gitu. Jadi ya nggak harus mahal. Oke. Gue, Mama, mau bilang terima kasih dulu. Keluarga kami bertambah hangat dengan kehadiran kalian. Yes. Semakin hangat dan semakin lengkap, semakin indah, semakin sempurna sejak kehadiran kalian dan tumbuh kembang kalian yang sangat baik. Wah, luar biasa sih. Jadi bagi kami sebetulnya memiliki kalian adalah pencapaian tertinggi yang sudah kami raih. Betul. Sekarang berikutnya adalah membersamai setiap fase dalam kehidupan kalian. Jadi kalaupun kita harus bergerak, kadang di sini kemana karena papa dan mama harus mengejar karir juga. Selama kita berempat, itu kayaknya kata keyword keluarga kita, selama kita berempat kita bahagia. Betul. Gitu. Itu rumah kita. Tapi papa dan mama tetap akan kalau Tuhan berkenan akan menyediakan satu tempat tinggal yang kita tidak akan berpindah-pindah sampai kalian dewasa, di mana nanti kalian bertumbuh, punya teman, punya komunitas, punya banyak hal yang mau kalian raih ketika kita sudah satu di mana menetap di suatu tempat. Entah di mana saat ini kita belum punya gambarannya, tapi entah di mana pun itu di Jakarta, atau mungkin arah perjalanan yang Tuhan arahkan mungkin ke tempat yang lain. Yes, atau menetap seterusnya di Balikpapan. Iya, semua baik selama kita berempat. Betul. Sehat panjang umur kita semua ya, papa mama online juga sehat panjang umur. Kalau dari tadi 10 menit belakangan ngelihat mama gelisah gitu karena si adik bangun. Adik kebangun. Gitu. Adik kebangun, jadi kami juga harus mantau kenapa. Dan terima kasih. Semoga bapak mama online juga punya rumah, baik house maupun home yang nyaman. Komparasinya tentu bukan orang lain, tapi kita melihat diri sendiri. Betul. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak.